Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Rahmat Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, di mana pada hari ini kami kelompok 1 telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akuntansi perpajakan liabilitas. Pertama-tama kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Indah Wina Lubis, lalu yang kedua teman saya, Raudiatu Zahra. Baiklah, pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama itu mengenai pengertian dan klasifikasi, di mana utang perusahaan merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Klasifikasi liabilitas dimaksudkan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama liabilitas jangka pendek. Contohnya utang dagang, utang wesel, utang dividen, deposito pihak lain, utang hadiah, utang pajak. Lalu yang kedua liabilitas jangka panjang, contohnya utang obligasi dan utang hipotek. Liabilitas dapat pula ditinjau dari sudut lain, yaitu yang pertama jumlahnya telah pasti atau jumlahnya merupakan taksiran, contohnya utang dagang, wesel bayar. Lalu yang kedua status liabilitasnya telah pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Contohnya perusahaan dituntut di muka pengadilan untuk membayar ganti rugi yang sangat bergantung pada putusan pengadilan. Dalam laporan posisi keuangan yang termasuk dalam liabilitas meliputi utang dagang dan terutang lain, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, lalu liabilitas dan aset pajak tangguhan, lalu liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK nomor 58. Dalam praktik, utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada saat jatuh temponya. Untuk tujuan perpajakan, tampak tidak ada ketentuan khusus tentang penilaian utang. Dengan demikian dapat disimpulkan, praktik akuntansi komersial diikuti oleh ketentuan pajak. Baiklah, selanjutnya materi utang piutang pajak terbagi atas 3, yaitu yang pertama hutang pajak penghasilan, lalu yang kedua hutang piutang PPN dan PPNBM, lalu yang ketiga pengajuan keberatan dan banding. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu hutang pajak penghasilan. Terbagi yang pertama itu pajak penghasilan pasal 25, di mana pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25. Pembayaran angsuran merupakan pembayaran di muka terhadap utang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak. Lalu yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dipungut melalui sistem pemotongan withholding system pada saat penghasilan itu dibayarkan. Contohnya, PT Aditya pada Januari 2001 membayarkan gaji dan upah sebagai berikut, di mana jumlah brutonya adalah 100 juta rupiah, lalu potongannya adalah iuran pensiun sebesar 5 juta rupiah, premi Aztec sebesar 2.500.000 rupiah, dan pajak penghasilan sebesar 12.500.000 rupiah, yang totalnya menjadi pengurang jumlah bruto senilai 20 juta rupiah, sehingga yang dibayarkan adalah 80 juta rupiah. Maka pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, pada saat penghitungan dan pemotongan pajak iuran pensiun dan premi Aztec. Dengan jurnal biaya gaji didebit sebesar 100 juta rupiah, lalu hutang iuran pensiun dikredit sebesar 5 juta rupiah, hutang premi Aztec dikredit sebesar 2.500.000 rupiah, lalu hutang PPh pasal 21 dikredit sebesar 12.500.000 rupiah, dan kas dikredit sebesar 80 juta rupiah.
Lalu pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara dengan jurnal, hutang PPh pasal 21 didebit Rp12.500.000, hutang iuran pensiun didebit sebesar Rp5 juta, lalu hutang premi Astek didebit sebesar Rp2.500.000 dan kas dikredit sebesar Rp20 juta. Lalu yang ketiga adalah pajak penghasilan pasal 22, di mana ini dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor kegiatan bidang lain. Baiklah, contohnya adalah PT Aditya ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan melalui badan itu. Januari 2000, PT Iwan melakukan transaksi senilai Rp100 juta dengan PT Aditya. Tarif PPh pasal 22 misalnya 2,5%. Oleh karena itu, PT Iwan selain membayar nilai transaksi sebesar Rp100 juta, masih harus menambah pembayaran PPh pasal 22 sebesar Rp2.500.000 yang didapat dari 2,5% dikali Rp100 juta. Pencatatan yang dilakukan PT Aditya adalah yang pertama pada waktu memungut PPh pasal 22, yaitu kas didebit sebesar Rp102.500.000, lalu hutang PPh pasal 22 dikredit sebesar Rp2.500.000, lalu penjualan dikredit sebesar Rp100 juta. Lalu yang selanjutnya adalah pada waktu penyetoran PPh pasal 22, maka jurnalnya adalah hutang PPh pasal 22 didebit sebesar Rp2.500.000, lalu kas dikredit sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 23, yaitu pemotongan pajak penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan atas jasa. Tarif potongan 15% atas jumlah penghasilan bruto atau perakiraan penghasilan neto. Pengecualiannya adalah pembayaran bunga kepada bank, sewa kepada perusahaan guna usaha, bunga simpanan tertentu. Dicontohkan dengan PT Aditya membayar bunga kepada PT Iwan sebesar Rp50 juta. Maka pencatatannya yang pertama itu atas pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15% dengan jurnal biaya bunga didebit sebesar Rp50 juta, hutang PPh pasal 23 dikredit sebesar Rp7.500.000 dan kas dikredit sebesar Rp42.500.000. Lalu pembayaran pajak ke kas negara dengan jurnal hutang PPh pasal 23 didebit sebesar Rp7.500.000, lalu kas dikredit sebesar Rp7.500.000. Lalu yang terakhir adalah pajak penghasilan pasal 26, yaitu pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada wajib pajak luar negeri dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Contohnya, PT Aditya membayar premi asuransi sebesar Rp10 juta kepada Exco Ltd dan atas premi itu diperkirakan penghasilan 50%. Maka PT Aditya harus memotong pajak sebesar Rp1 juta yang didapat dari 20% dikali 50% dikali dengan Rp10 juta. Potongan dan pemungutan pajak penghasilan yang lain kategori, yaitu bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, dan diskonto yang dijual di Bursa Efek dikenakan pajak final 15%. Lalu penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek dikenakan pajak 5,1% untuk saham pendiri atau 0,5% berdasarkan PP nomor 14 tahun 1997 atau 0,1% untuk saham yang lain termasuk saham perusahaan modal Ventura dari perusahaan pasangan usahanya. Lalu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang disetor sendiri oleh wajib pajak dikenakan pajak final 5% untuk bangunan pada umumnya atau 2% untuk rumah sangat sederhana. Selanjutnya PPN dan PPNBM, di mana penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan dikenakan pajak penghasilan, sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN dan PPNBM. Contohnya, PT Aditya pada Januari 2000 melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak sebesar Rp10 juta dan menyerahkan barang kena pajak sebesar Rp15 juta, maka tarif PPN 10%. Kalau semua pajak masukan dapat dikreditkan, maka pencatatannya adalah yang A, pembelian barang dan jasa di jurnal dengan pembelian sebesar Rp10 juta, PPN masukan sebesar Rp1 juta, di debit lalu dikredit kas atau hutang sebesar Rp11 juta.
Lalu penjualan barang di jurnal dengan cara kas atau piutang di kredit sebesar Rp16.500.000, lalu penjualan di kredit sebesar Rp15 juta, dan PPN keluaran di kredit sebesar Rp1.500.000. Lalu pada saat penyetoran PPN, maka jurnalnya adalah PPN keluaran di debit sebesar Rp1.500.000, PPN masukan di kredit sebesar 1 juta, lalu PPN harus dibayar sebesar Rp500.000 di kredit. Lalu PPN harus dibayar di debit sebesar Rp500.000 dan kas di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian ada hutang pajak yang lain, yaitu PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah, misalnya pajak kendaraan bermotor dan retribusi. Lalu, pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan sebagai biaya pada laporan laba rugi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan pengajuan keberatan dan banding, di mana di sini pengajuan keberatan dan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Kemudian pengajuan keberatan dan banding dapat mengakibatkan turunnya jumlah hutang pajak. Apabila diperoleh keputusan akibat kelebihan bayar pajak dan dapat direstitusi, kelebihan itu diadministrasikan sebagai penerimaan. Untuk keperluan akuntansi komersial, terutama sehubungan dengan pajak penghasilan, penerimaan kembali itu merupakan koreksi terhadap pembukuan pajak tahun yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai beban bunga pinjaman bank dalam perpajakan, di mana setiap entitas yang akan melakukan pengembangan usaha akan selalu memikirkan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaannya. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan entitas dengan melalui utang bank. Kemudian, utang bank akan memiliki proses yang berbeda pada sisi perpajakan akan muncul jika entitas tersebut memiliki deposito. Pembahasan kali ini didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE Strip 46-PJ.4-1995. Pada entitas yang memiliki utang bank akan memiliki kewajiban untuk membayar bunga pinjaman. Biaya bunga ini dapat dijadikan sebagai biaya pengurang objek pajak penghasilan. Namun, jika entitas memiliki deposito yang sumber pendanaannya dari hutang bank, hal ini akan membuat perlakuan khusus atas biaya bunga pinjaman bank yang diperkenankan secara pajak. Menurut ketentuan perpajakan, terdapat beberapa kategori yang akan terjadi pada biaya bunga pinjaman dalam perhitungan pajak penghasilan entitas. Kategori ini hanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bunga pinjaman bank diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Biaya bunga pinjaman diperbolehkan secara perpajakan dengan jumlah tertentu, dengan syarat jumlah rata-rata utang bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata deposito yang dimiliki. Oleh karena itu, biaya bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Sebagai contoh, PT Tora menerima pinjaman bank pada bulan Januari 2014 sebesar Rp24 miliar dengan biaya bunga pinjaman sebesar 11% per tahun. Pada waktu yang sama, perusahaan menempatkan dananya pada investasi deposito sebesar Rp9 miliar. Jadi, berapakah biaya bunga pinjaman yang diperkenankan menurut perpajakan? Langkah pertama yaitu menghitung jumlah rata-rata utang bank setahun. Jumlah rata-rata utang bank sama dengan total pinjaman dibagi masa pinjaman, sama dengan 24 miliar dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu sebesar Rp2 miliar. Langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah rata-rata deposito setahun, di mana jumlah rata-rata deposito sama dengan total deposito dibagi masa deposito, yaitu sebesar Rp9 miliar dibagi 12 bulan, mendapatkan hasil sebesar 750 juta. Yang ketiga, menghitung jumlah biaya bunga pinjaman yang diperkenankan secara pajak, yaitu biaya bunga pinjaman sama dengan presentase bunga dikali jumlah rata-rata utang bank dikurang jumlah rata-rata deposito, sama dengan 11% dikali 2 miliar dikurang 750 juta, sama dengan 11% dikali 1 miliar 250 juta, dan hasil akhirnya adalah 137.500.000. Yang kedua, biaya bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan sama sekali. Biaya bunga pinjaman bank tidak diperbolehkan sebagai beban pengurang penghasilan kena pajak jika jumlah rata-rata utang bank kurang dari atau sama dengan jumlah rata-rata penempatan deposito yang dimiliki. Yang ketiga, biaya bunga pinjaman bank diperbolehkan.
Biaya bunga pinjaman bank dapat diperkenankan secara perpajakan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. Misalnya, cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank pemerintah. Yang ketiga, dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak. Kemudian kita akan membahas mengenai pembebasan utang. Perikatan dapat dihapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUHP. Ada 10 cara penghapusan suatu perikatan sebagai berikut. Yang pertama, karena pembayaran. Pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, guru private, dan lain-lain. Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan pembayaran ialah pelaksanaan pemenuhan tiap perjanjian sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Pihak yang wajib membayar yaitu yang pertama debitur, yang kedua seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, melainkan orang ketiga tersebut bertindak atas nama untuk melunasi utangnya debitur atau pihak ketiga yang bertindak atas nama sendiri. Kemudian, cara pembebasan utang yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Undang-undang memberikan kemungkinan kepada debitur yang tidak dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan dari kreditur untuk membayar hutangnya dengan jalan penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya dimungkinkan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Apabila penawaran pembayaran tidak diterima, debitur dapat menitipkan apa yang ia tawarkan. Pembebasan utang selanjutnya yaitu yang ketiga karena pembaruan utang. Pembaharuan utang atau novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Pembebasan utang yang keempat yaitu karena penjumpaan utang atau kompensasi. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang yang kelima karena pencampuran utang. Pencampuran utang atau confusio adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya, si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Yang keenam, karena pembebasan utang. Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum di mana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari kreditur. Pembebasan hutang tidak mempunyai bentuk tertentu, melainkan adanya persetujuan dari kreditur. Pembebasan utang yang ketujuh dikarenakan musnahnya barang yang terutang. Jika barang tertentu yang menjadi objek dari perjanjian musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan, juga meskipun debitur itu lalai menyerahkan barang itu atau terlambat, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya, dan bahwa barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur. Apabila si berhutang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti di atas telah dibebaskan dari perikatannya terhadap krediturnya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur itu segala hak yang mungkin dapat dilakukannya terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu. Pembebasan utang yang kedelapan dikarenakan kebatalan atau pembatalan. Meskipun di sini disebutkan kebatalan dan pembatalan, tetapi yang benar ialah pembatalan. Dan memang kalau kita melihat apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan di situ
Kesemuanya mengenai pembatalan. Kalau suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya. Dan barang sesuatu yang tidak ada sesuatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya. Dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak dihapus. Kemudian yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat diminta pembatalan atau vernit ikbar atau voidable. Sebagaimana yang sudah kita lihat pada waktu kita membicarakan tentang syarat-syarat untuk suatu perjanjian yang sah dalam pasal 1320. Yang ketiga, meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian itu di muka hukum. Yang hakim. Yang kedua, secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perjanjian dan situlah baru memajukan tentang kekurangannya perjanjian itu. Pembebasan utang yang kesembilan dikarenakan berlakunya suatu syarat pembatalan. Dan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut tidak terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian dalam hal pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termasuk itu terjadi. Perikatan semacam yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal. Kemudian, dalam hukum perjanjian pada asasnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Demikian pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Pembebasan utang yang 10 karena lewat waktu. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dinamakan daluarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa atau akuisitif. Sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau suatu tuntutan dinamakan daluarsa ekstinstif. Kemudian dengan lewatnya waktu tersebut di atas hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggal pada suatu perikatan bebas atau naturgique verbintelvis. Artinya kalau dibayarkan boleh tetapi tidak dapat dituntut di muka hakim. Debitur jika ditagihkan hutangnya atau dituntut di muka pengadilan dapat mengajukan tangkisan atau eksepsi tentang kadaluarsa piutang dan dengan demikian mengelakkan atau menangkis setiap tuntutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.